selesai, Salomo. Yang akan diberikan adalah Salomo. Dan Absalom memberontak supaya apa? Supaya orang-orang ini dekat kepada dia. Setelah pasukannya banyak, dia akan berhadapan dengan pasukan ayahnya. Maka dia akan merebut kerajaan itu. Dari mana itu jalannya? Dari kekuatan. Ya, padahal kalau nyanyi tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik untuk mendatangkan hukuman buat kita ketika kita tidak dengar perkataan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga kita lihat, iya ya, saya baca dulu 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Lihat ya. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia dapat lekas-lekas menyusul kita. Artinya begini, Daud tidak mau lagi menumpahkan darah. Lebih bagus dia menyingkir dan dia tidak mau berhadapan dengan anaknya. Tujuan Absalom satu, dia ingin merebut kerajaan daripada bapaknya. Kenapa bisa terjadi? Karena nubuatan tentang malapetaka tidak akan pernah lepas dari keturunanmu, itu harus terjadi. Lalu nubuatan yang ketiga. Nubuatan ketiga tadi tentang apa? Istri. Kalau itu masih hafal ya. Coba baca 2 Samuel 11 ayat B. 2 Samuel 12 ayat 11 C. Ada yang bisa baca? Coba baca. Si Albert mas yang bisa nyimak deh. Baca sih. Bahwasanya malapetaka akan kuciptakan ke atasmu negara dari kaum keluarga sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu, jemaah matamu, dan berikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Ya, firman Tuhan katakan, aku akan mengambil istri-istrimu Daud dan akan kuberikan kepada orang lain. Saudara, siapa yang ambil istri-istrinya Daud? Absalom mengambil gundik-gundik, nanti kalian baca, mengambil semua gundik-gundik bapaknya, lalu dia tidurin satu-satu dan diumumkan kepada seluruh Israel. Hanya karena apa? Hanya karena apa? Buat Bisa menentangkan musuh, memberikan perkataan untuk dirinya sendiri. Dia pikir tindakan dia benar, dia gak dengar lagi suara Tuhan. Ketika dia mengambil langkah untuk berdosa, dia tidak mendengar lagi suara Tuhan. Yang dia dengar adalah suara hatinya, apa yang dia lakukannya benar. Dia ambil tindakan itu dan itu menghabiskan, memporak-porandakan dan membuat malapetaka di sekitar keluarga. Saya mau bilang begini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Saya pernah bertanya sama Tuhan begini, Tuhan, apa sih yang kita mau cari? Kalau cuma hidup, sekolah, kuliah, kerja, menikah, punya anak, punya cucu, mati, apa sih gunanya dilahirkan? Toh kami ini yang dilahirkan dari keluarga-keluarga yang katakanlah yang tidak baik dari orang tua kita. Kita nggak pernah menginginkan, betul? Ya, kita nggak pernah ingin. Kalau bisa memilih kita, saya pengen dilahirkan dari keluarga ini, saya pengen dilahirkan dari keluarga, tapi kita nggak bisa milih. Itu namanya predestinasinya Tuhan. Artinya itu hak prerogatifnya Tuhan. Tetapi seringkali kita ngalami sesuatu. Kadang-kadang orang tua bilang gitu, dulu mama dengan papa nggak gitu, bohong. Kenapa? Gak mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kita kalau nggak ada benang merah dari atas. Nggak mungkin. Tuhan itu mainannya begini. Kalau kamu lakukan ini, hasilnya kayak begini. Kalau kamu lakukan ini, hasilnya begini. Tidak akan ada perbuatan di sini yang tidak berdampak
nanti. Sesuatu yang terjadi di belakang akan mempengaruhi kita di depan. Dan kita akan bertanya, kenapa saya seperti ini? Mungkin Daud bertanya, kenapa istri-istriku diambil sama anakku? Gak adakah perempuan-perempuan lain? Hai Absalom, kamu tuh masih muda. Hai Absalom, kamu tuh masih bisa ngambil perempuan-perempuan yang bagus, perempuan-perempuan yang muda. Tapi kenapa kau ambil gundi-gundiku? Lalu Absalom bilang apa? Dia bisa jawabkan. Kadang-kadang dia datang untuk apa? Untuk menggenapkan nubuatan. Ngerti? Kadang-kadang dalam keberdosaan kita datang untuk menggenapkan nubuatan. Kita lahir untuk menggenapkan nubuatan daripada kesalahan-kesalahan yang lalu. Saya bilang sama Tuhan, saya gak mau Tuhan. Saya gak mau. Kesalahan-kesalahan orang tua saya dulu, saya gak mau. Cuma lahir, cuma menggenapkan nubuatan-nubuatan mereka. Karena apa? Setiap kesalahan mau tidak mau ada nubuatan. Sekalipun tidak dibicarakan Tuhan, hei nubuatan kamu begini untuk Pak ini. Enggak. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu mendengar perkataanku, kamu akan hidup. Tapi ketika kau tidak mendengar perkataanku, maka kau akan mati. Karena upah dosa adalah maut, dan dosa akan melahirkan dosa. Anggap ya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bukankah ini produk dari masa lalu? Betul. Sekarang saya sudah merayakan Eberti dan Pani. Gak sempurna juga saya. Pasti ada kesalahan-kesalahan saya dengan Bapak yang membuat mereka nanti harus tanggung ke depan. Ada kesalahan orang tua kalian yang harus kalian tanggung ke depan. Harus. Walaupun kita dalam Tuhan, harus kita tanggung. Gak serta-merta kita bebas, enggak. Kita harus tanggung, kita harus jalan itu. Kita gak boleh keluar dari situ. Tapi, satu yang kita tahu, semua hal pencobaan yang kita alami itu tidak mendatangkan maut dalam hidup. Lalu yang kedua, semua hal yang kita bayar harga dari yang belakang itu akan kita lalui dengan semangat. Oleh yang kedua, ada jalan keluar yang Tuhan berikan, sehingga kita tidak lagi menyelesaikan dengan cara kekuatan kita sendiri, tapi kita menyelesaikan dengan cara Tuhan. Artinya, jadi kalau kita banyak kegagalan, saya percaya di balik kegagalan ada keberhasilan. Di balik kegagalan orang tua kita, kenapa orang tua kita melarang ini? Saya ketemu dengan ibu itu kemarin, dengan bapak itu kemarin. Dia protek anaknya luar biasa, itu sudah besar. Sampai main basket aja ditungguin. Nggak boleh main, pokoknya ditungguin semuanya. Sampai ketakutannya luar biasa, sampai anaknya bilang begini, saya pengen mati. Anaknya disuruh ibadah terpaksa. Sampai anaknya bilang, kalau saya nggak ibadah, saya bisa dibunuh sama bapak saya. Saya dengarnya, saya beberapa hari ini saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di depan Tuhan. Artinya mereka dipulihkan. Saya sampai begini bersama Tuhan. Tuhan, sebenarnya kesalahan kami pada orang tua, tapi kami tak mau. Itu ngeri. Masa kita cuma lain untuk menggenapkan nubuatan mereka, mau nggak? Saya nggak mau lahir untuk menggenapkan nubuatan kesalahan bapak saya, nenek saya nggak mau Tuhan. Kalau memang Tuhan katakan berapa turunan? 7. Belum lagi kita yang lakukan. Berarti anak itu berputar. Setelah saya tanya, saya sering kali kalau lagi konseling itu saya tanya ujungnya pasti di atas begitu. Nggak mungkin di bawah begini. Nggak mungkin pohon cabai yang dia tanam keluarnya tomat. Nggak mungkin. Dia tanam pohon apel keluarnya nanas, gak mungkin. Kalau dia tanam pohon apel, pasti hasilnya apel. Artinya kejadian dia itu pasti kita alami. Kalau kita hanya datang untuk menggenapkan nubuatan. Lalu apa yang kita lakukan? Kita balik lagi yang misal tadi. Apa yang harus kita lakukan? Mau gak kamu lahir, kamu hidup untuk menggenapkan nubuatan orang tua? Dan kenapa Absalom mati terbunuh? Dan cara mati Absalom terbunuh adalah dia pas naik kuda ada ranting-ranting, lalu dia naik kuda, mungkin cepat larinya, lalu lehernya tersangkut di rawa-rawa. Sebenarnya dia masih hidup, tapi oleh satu prajurit dipenggal. Kenapa? Karena
membunuh Uria. Betul. Tempatkan Uria di depan, biar nanti Uria mati duluan, supaya Uria tidak, kesalahan saya tidak dilihat oleh Uria. Tempatkan di depan dan Uria mati dengan pedang dan Absalom mati dengan pedang. Daud mengambil istri Uria dengan diam-diam, lalu disetubuhnya dan hamil. Lalu firman Tuhan katakan, kamu lakukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi saya lakukan dengan terbuka. Kamu lakukan satu, tapi anakmu akan melakukannya banyak. Dia akan tidur di gundik-gundik itu di siang hari. Artinya semua penduduk Israel tahu. Baik, kalau Tuhan sudah membalaskan hukumannya, ngeri. Ini kita baca 2-3 ya. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Saya berdoa firman-Nya jadi milik kita. Nah, artinya apa? Jadi, kita lahir dalam kesalahan orang tua kita, betul? Orang kita lahir dalam kesalahan siapa? Orang tuanya. Ya, sehebat apapun imannya, pasti ada kesalahan. Saya sama bapak sudah begini pun sekolah teologi, pasti ada kesalahan saya dengan anak saya. Pasti ada. Pasti ada, karena kita masih hidup dalam benak kita. Tapi maksud saya begini, ketika saudara ditegur, kalau orang ditegur itu orang berbuat baik ditegur atau orang yang berbuat salah ditegur? Salah. Ketika kamu ditegur, jangan pernah keraskan hatimu, nak. Terima teguran itu. Ada 2 hal yang membuat kita gak bisa dengan teguran pertama. Ya, pertama, teguran itu kita gak bisa dengar. Kenapa? Karena kita dengar suara kita sendiri. Kita dengar suara kita sendiri sampai kita gak bisa dengar teguran. Lalu yang kedua, kenapa kita gak mau dengar teguran? Karena ketika kita dengar suara kita sendiri, kita merasa benar. Ketika Tuhan katakan kepada kepada Adam, jangan ambil buah itu. Kalau kau ambil buah itu kau mati. Lalu saya percaya Adam ceritakan itu kepada Hawa. Tapi begitu iblis katakan, ketika kau ambil kau akan hidup. Nah, waktu dia bilang kau akan hidup, dia mulai berpikir, dia dengar suaranya. Dia dengar suara hatinya, saya akan hidup, saya akan hidup. Begitu dia ambil, saat itu juga dia berpisah dengan Tuhan. Saya mau bilang gini, teguran itu sakit. Saya mengkonseling beberapa kali orang tua. Sekarang arahan saya ke orang tua. Saya bisa melihat anaknya seperti apa. Itulah gambaran orang tuanya. Ini masa lalu orang tua, di mana orang tua meletakkan semua kesalahannya atas anaknya tanpa dia sadar. Dan kamu menjalani dengan baik. Saya mau bilang hari ini, jangan. Selesaikan sampai di situ, di dalam Tuhan selesaikan. Memang kita harus jalani, tetapi waktu kita jalani tidak akan membawa kematian. Lalu yang kedua, waktu kita jalani kita akan kuat menghadapinya. Lalu setelah kita kuat menghadapinya, maka yang kita jalani adalah menuju kepada kemuliaan Tuhan. Supaya kamu gak mati. Jadi dikatakan, mulai hari ini arahkanlah telingamu untuk ditegur. Nah, teguran itu baik. Baik banget teguran itu. Orang yang menegur kita adalah orang yang sayang dengan kita. Tapi orang yang tidak pernah menegur kita adalah orang yang tidak peduli dengan hidup kita. Ingat, dunia sekarang membebaskanmu. Ya, dengan cara apa? Apa yang kau pegang di tanganmu sekarang itu memberikan kamu kebebasan. Tapi disuruh kamu milih, tapi pilihanmu adalah sesuatu yang kamu sukai, betul? Ya, kamu bisa pegang apa aja, kamu bisa melakukan apa aja, kamu bisa melihat apa saja di handphone. Dan itu suaramu. Ketika orang tua mau menegur, temanmu menegur, kamu pikir apa? Ya soal so peduli saya kamu dengan hidup saya. Saya mau bilang, ketika ada yang tegur kamu, dan itu teguran yang menyakitkan, harus terima. Kenapa? Itu membuat kamu kepada hidup. Bergaul, carilah teman buat kamu hidup. Ketika dia tegur, terima. Gak enak, terima. Sekarang Indonesia sedang ditegur, dunia sedang ditegur.
Dengan cara apa? Virus. Cuman virus kecil kok dari apa? Dari binatang. Sementara manusia diberikan akal budi sama Tuhan, gak bisa. Satu yang bisa dilakukan adalah apa? Pertobatan. Saya berdoa, firman Tuhan itu cukup keras. Nah, coba saya udah bilang, siapa kamu? Siapa kamu itu terlihat dari siapa temanmu. Siapa kamu akan terlihat dari temanmu. Saya bisa bilang lihat hebat. Begitu saya lihat temannya, hebat pasti. Saya misalnya saya tanya misalnya, oke, ya bernama doang lah ya, satu kampus. Misalnya saya belum ketemu orangnya, tapi saya tanya, oh ini kenalin sama teman-teman saya lihat, oke, gak jauh banget kamu dari sini. Saya punya teman banyak, para hamba Tuhan, tapi nggak semua saya bisa berteman. Saya akan berteman dengan orang yang cocok dengan saya betul. Oke, siapakah? Ya, siapa temanmu? Itulah kamu. Carilah teman yang bisa menegur kamu. Ketika ada orang yang tegur kamu, terima nah. Kata firman Tuhan, terima, karena itu akan membawa kehidupan dan kamu tinggal di tengah-tengah orang bijak. Karena orang bijaklah yang mau ditegur. Orang yang tidak mau ditegur adalah orang yang tidak bijak. Dan kamu akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Mungkin dulu waktu saya masih di kampus Anta Berantah ya, saya paling banyak negur orang. Betul, saya paling banyak. Tapi saya paling banyak dimusuhi. Tapi kalau dia merenung sejenak duduk dia merenung. Saya percaya kalau dia pakai hati nuraninya, saya percaya dia pasti ingat teguran. Ya. Bapak agak sungkan menegur, kalau saya nggak suka. Karena bagi saya nggak punya urusan hidup sama kamu. Hidup kamu hidup ke saya, hidupmu hidup saya. Dan saya akan bertemu dengan Tuhan. Kamu bertemu dengan Tuhan, silakan. Yang penting hari itu kedudukan saya sebagai dosen, saya tegur kamu, kamu nggak suka silakan. Saya nggak peduli kamu nggak kasih makan saya. Tapi ya bijak bergaul sekarang, bijak bergaul. Pakai semua perlengkapan senjata Allah. Apakah Bu, saya harus bayar harga? Iya, kamu bayar harga. Kamu harus bayar harga. Tapi harga yang kamu bayar tidak akan membawa kematian. Lalu yang kedua, harga yang kamu bayar itu akan membawa kemuliaan. Dan harga yang kamu bayar, Tuhan akan tuntun kamu untuk menyelesaikan dengan baik. Amin. Ada banyak beberapa keluarga kita yang tidak mengenal Tuhan. Ada banyak keluarga kita saat ini kita sedang bergumul. Saya mau bilang, kita ditentukan Tuhan untuk hidup. Coba buka Roma 8 ayat 28, ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama 2, 3 ayat. Perhatikan, kita harus tahu hari-hari ini Tuhan turut bekerja. Kenapa? Karena orang-orang sudah angkat tangan. Ketika orang-orang turun angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan akan angkat tangan. Hari-hari ini orang angkat tangan. Kenapa? Banyak ketakutan. Borong apa lagi borong? Masker. Apa lagi diborong? Ya. Saya pikir orang nggak logika lagi, orang yang ketakutan, lihat ya. Orang yang takut akan berpikir pendek. Orang yang takut nggak bisa berpikir panjang. Dia borong semuanya. Ketika dia borong semua, ekonomi nggak stabil. Itu nggak dipikirkan. Itu namanya egois. Orang egois mementingkan diri sendiri. Borong susu, ya. Udah gitu borong masker, jual. Itu hati nurani gak ada lagi.
Kalau ada yang jual masker 6.000, ngomong. Jokowi bilang, pemerintah bilang cuma 2.000. Harus ngomong. Itu pemerintah ngomong cuma 2.000. Oke, kita tahu sekarang bahwa Allah turun bekerja dalam apa? Segala hal. Bukan satu hal, tapi semuanya di dalam komponen ini Tuhan bekerja. Saya bersyukur banget. Kenapa bilang? Dengan kejadian ini. Saya nggak bersyukur ada orang kena virus kan? Saya bersyukur dengan kejadian ini. Orang ingat Tuhan. Berarti dengan kata lain orang takut mati sebenarnya. Walaupun hamba Tuhan bilang ini, mati itu keuntungan. Hidup memberikan buah, betul? Ya. Lalu ada undang-undang di gereja, nggak boleh salaman. Artinya apa? Takut mati itu kan? Benar ya? Loh, dari situ aja kita lihat ya. Iya kan? Di nama itu di makam-makam di kuburan itu di batu nisan ditulis apa? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dengan adanya wabah virus ini, salaman, bisa salaman, tinggal gitu. Sekarang juga nanti ngasih persembahan tuh gitu, terlalu pakai hand sanitizer. Cepet-cepet. Ya. Baru ternyata takut mati ya. Iya. Jadi firman itu ayat itu sebenarnya nggak ada. Itu firman itu ayat itu ketika dia sekarat ternyata. Kalau dia sekarat firman itu benar. Gak ada lagi harapan kan? Iya. Jadi Allah turun bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Apa kebaikannya? Apa kebaikannya? Apa kebaikannya? Saya yakin kebaikan itu akan kita lihat setelah kita menjalani masalah ini. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil. Ingat, yang terpanggil, bukan memanggil diri. Yang terpanggil, yang dipanggil Allah sesuai dengan rencananya untuk apa? Lagi tembak. Radio 9 Bang. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Saya bisa jelaskan terlalu panjang. Supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Oke, ini dia. Kita baca 2-3 ya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya, dibenarkannya. Itulah tujuan. Ketika kita mendengar teguran, kita terima teguran itu walaupun sakit. Saya mau katakan kamu sedang mendapatkan hidup. Ketika kamu mendapatkan hidup, kamu tinggal di tengah-tengah orang bijak. Perjalanan yang akan kamu alami, nubuatan-nubuatan yang keluargamu alami, kamu akan jalani, tetapi tidak akan mendatangkan kematian, tapi mendatangkan kemuliaan. Karena kamu dipilih, kamu dipanggil, kamu dibenarkan, kamu ditentukan, supaya apa? Kamu dimuliakan. Nah, saya mau bilang, jangan pernah menolak didikan. Jangan pernah menolak teguran. Teguran itu baik buat saya, supaya apa? Kita terhindar dari kutuk yang melingkari hidup kita, kutuk Taman Eden dan kutuk dosa warisan dan dosa